Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa anil batilal batila warzuqna ijtinaba. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih di tengah ujian ya, masih di tengah ujian pandemi Covid-19. Kita masih diberi sehat, sempat dan ringan langkah kaki kita menuju rumah Allah, bersilaturahim di Masjid Darus Salam ini. Tidak semua orang itu bisa untuk senantiasa menyambung hubungan yang mesra dengan Tuhannya dengan mengunjungi rumah-rumahnya di bumi ini. Untuk sholat 5 waktu saja itu beratnya luar biasa. Apunten mangke, jenengan saged 5 kali sehari semalam jamaahnya di masjid utuh bendino. Wong kadang-kala sing muadzin telat ya. Muadzin niku telat, imam nggih telat nggih. Nah, itu artinya jenengan ini hari ini saat ini termasuk orang pilihan Allah ya. Mudah-mudahan dengan syukur kita bisa untuk silaturahim berada di rumah Allah ini. Nanti sepulangnya hati semakin damai, jiwa semakin tenang, pikirannya cerah, perasaannya menjadi bersih. Akhirnya perilakunya akan meningkat menjadi semakin soleh. Itu yang kalau menurut Pak Din Samsudin dulu itu selalu mengingatkan, ngajine Muhammadiyah itu untuk tasfiyatul fikri, mencerah cerdaskan pikirannya, gak jumut, gak mengekor. Apa mengekor itu ya, ngintil. Orang mau ngintil tok, tapi terus yang diintili. Ngerti karepe. Itu artinya tasfiyatul fikri. Yang kedua itu kemudian tazkiyatun nafas, jiwanya semakin bersih, hatinya semakin bening ya. Kalau bersih bening itu lalu ndelok apa wae iku tembus, gak mung sing kanyut apa kasunyataning, tapi isok tembus ing dalem makna-maknane. Banyak peristiwa dan kejadian dalam hidup ini yang kadangkala justru menjadi jiwa-jiwa kita itu terbebani. Tapi andaikan tembus terhadap apa yang ada di dalamnya, kita akan tetap bahagia. Kenapa? Karena semua terjadi dalam kudrat dan iradat ilahi. Iku ngono kareping Gusti Allah. Awak dhewe iki mung diuji supaya iso ngerti bahwa setiap kejadian itu bukan kemauan kita sendiri. Semua itu bergantung kepada wala takulana inni fa'ilun bada illa ayyasha Allah. Tadi gak iso meneh aku te ngaji terus iso ngaji temenan, ora iso ngono. Kudu dikaitkan dengan insya Allah. Jika Allah berkehendak
fa'alu lima yurid, ya kan? Masa wis dirancang apik, kemudian direncanakan bagus, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, saat gilirannya tiba tidak bisa melaksanakannya. Karena itu seringkali hati yang reget, jiwa yang keruh itu sulit untuk bisa memaknai peristiwa dan kejadian dalam hidup ini. Kayak minyak goreng larang sidik mana wis emak-emak demo. Padahal Mbah Buyut kita dulu itu malah lebih orsinil, lebih murni dalam menggunakan minyak tanpa ada campuran kimia. Apa itu? Ngelentik. Lah tuku kelopo apa sih nanti pecah banjur digelentik. Ini dadi minyak goreng. Diungkas gas. Gas itu bisa jadi perkara nasional gas itu. Kenapa? Sekarang terjadi monopoli. Sesuatu yang sudah dimonopoli itu rentan untuk menjadi masalah. Mula sing desa iku asale adang nganggo apa kuwi kayu-kayuan. Ya akhirnya sergap bersahabat menanam dengan lingkungan, ya toh. Kita baik dengan tanah, kita baik dengan air, gitu ya. Kemudian tanah air memberikan imbal balik kepada kita yang baik tadi itu. Tandurannya ditumbuhkan bagus, besar. Begitu besar dipotong ya untuk kayu bakar ya. Itu bergantung pada alam, ya, bergantung pada alam. Nah, diubah dengan gas. Nah, siap-siap ae, wong gasnya sampean gak iso gawe. Ya siap dibujuki kan sampean. Nah, udah gak iso gawe, engko tak gawe langka sing tadinya harga cuma 12.000 bisa sampai 25.000. Demo lagi. Sing ribut sapa? Emak-emak lagi, ya kan? Kok seakan mak-mak suwi-suwi kok digawe kurban kenyataan tadi itu. Tapi bagi orang yang jernih hatinya tidak gampang diprovokasi oleh situasi dan kondisi. Muhammadiyah itu mengantarkan kita jadi yang seperti itu. Gak gampang jadi korban keadaan, tapi selalu bisa untuk melewati dengan baik, dengan tenang sampai pada tujuannya. Maka muncul yang ketiga gerakannya taksinul akmal. Nek wis ilmune kuwi jangkep, kemudian atine ki mantep, maka timbullah greget untuk namanya perbaikan dan penyempurnaan perbuatan. Hidup itu dinilai karya atau amalnya. Maka Nabi menyebut ada 3 keadaan orang itu yang tidak punya nilai karena dianggap tidak beramal. Siji, wong sing turu masih otoh ngimpi sholat 1000 rakaat. Wong turu ngimpi sholat 1000 rakaat sampai kuwesel tangi paribasane lemes kabeh soalnya nek turune mau ngimpi sholat tetep gak ono nilai ini. Ya, orang tidur itu gak punya nilai sampai dengan dia bangun, ya, karena tidak punya kesadaran. Nomor loro, wong lali ki nglakoni apa bae lali, nyata iku ora kena sanksi hukum. Lali, rufi al-qalam, diangkat catatan amal itu. Kemudian yang ketiga, orang yang gendeng, orang gila sampai dia sembuh. Nah, 3 orang ini perbuatannya dianggap tidak berbuat. Perbuatannya dianggap tidak berbuat. Jadi jenengan pengen bebas teko hukum yang Gusti Allah, pilih salah satu dari 3 keadaan. Ya, jadi wong sing kelola lali, wae pengajian lali Pak. Ya wis lah, bebas. Aja diseneni Pak cabang, Pak Klanting nek ana anggotane alasane lali, wis puncak alasan yang bisa diterima. Lupute ngono kesirep Pak. Nah, iku. Ah sing telu iki, nah iki yang dirawasi. Malah cabang ranting kudu golekno dokter iki. Lah wong gendeng ya. Nah, oleh karena itu, ayo di dalam kita menjalani hidup ini kita ilmui sehingga kita itu tidak menjadi korban keadaan. Okay?
Nah, cara ngilmu yang ngene iki kun aliman nek iso dadi wong sing alim. Nek gak iso au muta'aliman dadi wong sing sregep sinaune. Nek gak iso mana ya mustami'an, tukang ngrungokne ae. Ngrungokne sik gak iso mukiban, seneng ing dalem majelis-majelis taklim. Saaken kae yo ana pengajian, aku ra iso teko. Kae apa yo ngrungokne aja-aja ngantuk kabeh. Ben gak ngantuk tak suguhi minuman, tak gawekno minuman. Itu namanya mukiban, seneng ing dalem majelis taklim. Ora iso teko kirim panganan. Wis ora teko ngrasani. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima, fatulik awakmu rusak, hancur nanti. Nek kuwabe dadi wong sing nomor 5 iki susah kehidupan kita. Padahal thalabul ilmi fardhu, nuntut ilmu kewajiban. Yang kedua, la ta'fu ma laysa laka bi ilmun. Kita enggak boleh jadi orang yang bersikuku atas perilaku yang tidak didasari pengetahuan. Lalu yang ketiga, la yastawi ladina amanu wal ladina la lamun. Pancen beda wong sing duwe ilmu karo gak duwe ilmu. Orang yang enggak punya ilmu itu sikapnya reaktif emosional. Barang yang nggak cocok itu kemudian menjadi sumber amarah. Tapi bagi yang berilmu, responsif, rasional. Dia selalu berpikir dulu sebelum ia mengerjakan atau mengambil langkah. Bojo wedok nesu misalkan, orang langsung wah ditanggapi dengan sensitif emosi. Aku ki bojo lanang rek, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Padahal asli loh, asli sing dinesok niki mau kurang blonjo. Loh, durung direnungkan, belum ditafakurkan. Lah kok wis direaksi karo emosi. Aku ki wong lanang, iki jare sing wedok, gak ngerti bapak. Aku nesu itu duduk mergo lanange sampean. Nek masalah turu aku cukup wis. Mbok keloni cukup ngono ya. Cuman iki lho blonjone iki. Saiki awak dhewe ndek putu, ngono ya. Aku nesu kaitane karo iki, ngono lho. Tapi mergane sudah reaktif emosional, ya ora ketemu dalane iku. Akhirnya eker-ekeran, eyel-eyelan, padahal itfa bilati ya aksan. Wong nek awakmu diperlakukan jelek orang saja disuruh menolak dengan cara yang baik. Lah iki nek bojo dhewe lah malah eker-ekeran. Ayo, orang yang paling banyak memberikan manfaat, memberikan faidah, memberikan kebaikan pada kita siapa? Orang yang paling banyak di antara orang yang ada dalam kehidupan ini. Jawabannya mesti suami atau istri. Lah ngono ora ketok, soalnya dianggap biasa. Wong wedok masak ya toh, kemudian macak. Terusannya aja terus ya. Loh, itu kan pengorbanan kebaikan diberikan pada orang laki ya. Ngono kadang-kadang enggak ketok gitu loh. Sebaliknya orang laki itu kerja siang malam itu kalau dapat rezeki diberikan siapa? Siapa? Temen tah. Soalnya saya wedok gak akan jawab, ojo-ojo orang tahu. Nah itulah yang saya tidak pernah merasa dia itu diopeni gitu loh ya. Laki-laki yang terbaik bagi ibu itu suami ibu. Pernah merasa enggak? Bukan suami teman ibu. Nah itu yang saya maksud. Lah ya orang yang sudah punya banyak peran manfaat itu kadang-kadang enggak ketok. Nah sing ketok kuliahane dibanding-bandingkan. Padahal hidup itu bukan untuk membandingkan. Orang yang cerdas tadi tabir qabla an taf'alu. Dia akan merenung, tidak sensitif emosional tapi responsif rasional. Kalau istri mau marah, berikan kesempatan marah dulu. Ya Bu, sampai muring-muring aku tau. Ya tak enteni sik. Muring-muring on. Sampean butuh piro waktune? Sak jam, 2 jam, sedina, suwengi, 3 jam. Aja sampai 3 bengi lho ya. Nek 3 bengi iku batas akhir orang jutaan. Wong padon, wong nesu-nesuan paling suwe kudu 3 bengi. Nek luwih teko 3 bengi kok isih tetep gak akur, iki mesti ana sing gak bener iki. Jadi bertengkar itu boleh dalam kehidupan ini sepanjang diukur. Ya, ada standarnya. Sing dijadikan bahan bertengkar tadi apa? Dicatat. Oh gara-gara kurang 500 loh. Jawabane ku sok sampai Mbak Buyut iki ketut kabeh. Waduh, iki terlalu namanya. Nek kurang 500 yang ngomong, Pak, blonjone dino iki kurang 500. Mula kualitas menu itu juga berkurang, susut. Lah ngono to. Nek sampean tambahi 500, menune kaya wingi, Pak.
kare. Tapi nek saiki sampe gak tambahi menune ya kaya wingi tapi karine. Lho kan enak kalau itu didiskusi, diomongkan ya. Nah, oleh karena itu bersikap yang responsif rasional itu butuh pengertian-pengertian yang mendalam. Nah, karena itu saya akan kasih 4 kunci. Oh, kok akeh temen Pak, apa gak sampai awan kok? Gak, singkat-singkat wae, 4 kunci supaya kita itu tetap bisa untuk merespon situasi itu dengan tepat, ya, dengan baik dan tidak merugikan kita, tidak menjadikan kita menyesal, ya. Yang pertama, kita harus menjadikan keberagamaan kita ini, ketauhidan kita, amal-amal ibadah kita itu, atau keagamaan kita itu, keagamaan yang utuh dan murni. Agama tegak di atas agama. Jangan agama itu dijadikan alat untuk hikit, alat untuk iri, dengki dengan sesama. Sampai ini dari kelompok apapun, ya katakan saya sampai dari Muhammadiyah, ya. Kadang kalau sekono itu nyebut bukan Muhammadiyah itu Muhammadiyah. Soalnya medeni lebih menakutkan Muhammadiyah daripada orang-orang kafir. Di sono itu ada gitu. Ya kok tahu Pak Kusno, ya biasa. Kita ini kan mengamati dan mengamiti gitu loh ya. Kalau mengamati dari jarak jauh, mengamiti ikut di dalamnya. Nah, jadi kalau ada orang itu melihat baju yang berbeda, kemudian faktor yang membedakan itu adalah aspek keberagamaannya, maka kita jawab bahwa beragama menurut kita itu adalah total, utuh. Sehingga kalau Pak Haidar Nasir, ketua kita itu, saya mengatakan tauhid itu untuk kemanusiaan. Kowe percaya nang Gusti Allah, iku duduk mung kanggo ibadahmu, duduk. Tapi kepercayaan Gusti Allah kuwi, ibadahmu kuwi menjelmakan menjadi sosok manusia yang punya faedah manfaat pada orang lain yang lebih dari yang lainnya. Makanya kita itu diajari namanya spirit al-maun, ya toh? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa yang bohong dalam beragama? Itu duduk untuk mengecap orang lain, tapi untuk mendalami diri kita. Betulkah aku telah beragama dengan benar? Atau jangan-jangan aku jadi korban keberagamaanku? Betulkah aku sudah berislam yang utuh, yang kafah? Karena perintahnya udkhulu fisilmi kafah. Tapi diingatkan wala tatabi'u khutuwati syaiton. Orang itu sudah merasa, semua orang Islam merasa keberislamannya itu total, utuh gitu loh ya. Ayo coba wong NU mesti rumangsa nek Islame ya wis utuh kan gitu, sempurna ya. Bahkan kadang-kala merasa lebih sempurna. Muhammadiyah utuh, sempurna, bahkan merasa lebih sempurna. Orang LDII, orang Al-Irsyad, pokoknya semua ormas, organisasi kemasyarakatan yang berbasis keagamaan nek ditakoni agama sing apik dalam penerapan iku sing piye? Jawabane ya sing tak nggih. Ya cara Muhammadiyah iki sing paling apik. Nah, jare wong Muhammadiyah, jare wong NU. Ya aswajane wong NU iki sing paling apik. Lah jare wong LDI, ya paham apa kepahame wong LDI. Itu yang paling baik dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi ukuran kebaikan beragama itu bukan berwatak individu dan komunal yang sangat eksklusif tadi itu, tetapi bagaimana keberagamaan tadi itu dzahiratan wa batinatan, dari sisi ubudiyah, dari sisi kepercayaan, dan dari sisi tingkah laku itu sepadan. Maka ketika tahukah kamu siapa yang berbohong di atas nama agama, itu jangan dimaknai untuk orang lain, tapi maknailah untuk dirimu sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ing dalam awakmu apa tidak pernah kau lihat, kau perhatikan, betul enggak keberislamanku ini? Nah, maka Islam itu harus untuk Islam itu sendiri, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, bala man aslama wajhahu wa muhsinun, ya. Maka ketika kamu sudah betul-betul berserah diri Islam tadi itu, maka ada ihsan, ada perilaku perbaikan, ngomongnya menyelamatkan, mendamaikan, ya kan? Mari sholat di masjid isinya kok ngumpat, mencela, padahal wailul likulli humazatil lumazah. Celaan dan hinaan itu sumber daripada penderitaan. Karena nggak ada orang yang mau dicela, dicemooh, nggak ada.
Semua orang ingin disanjung, dihormati, dihargai. Walaupun si keriting rambutnya, kemudian si hitam kulitnya, ya ta, sing abang lambene mripate blolok-blolok. Terus sampean bayangno koyo apa? Rambutnya keriting, kulitnya uwireng, lambene iki abang, koyo wong mari mangan getih kuwi. Terus mau bayangin kayak apa? Walau seburuk itu, tetap dia ingin untuk dihormati, untuk dihargai. Maka kalau orang itu punya kehormatan, harus dihormati. Orang itu punya harga diri, ya harus dihargai. Nah, menghargai ini kadangkala orang dikait-kaitkan dengan kepercayaannya, keyakinannya, keagamaannya. Sehingga apa? Agama yang berbeda, kepercayaan yang berbeda, itu seolah menjadi rivalitas. Maka dia belum selamat, karena perintahnya itu masuk ke dalam Islam secara utuh, tapi wala tatabi'u khutuwati syaiton. Ya kan? Tidak hanya utuhnya kamu dalam beragama, tapi jangan kamu mengikuti langkah setan. Langkah setan itu apa? Satu, menakut-nakuti dengan kemelaratan. Nah, ya. Wong iku nek wis wedi melarat, iku berarti kena godaning setan. Mula medit, walau kotak itu dikirim ning ngarepe, duit ning sae ya tetep gak metu, kena godane setan. Ah, jagane sarapan ya, Pak. Kuatir kok nek kene gak ono sarapane. Jadi kena godane setan, wedi melarat iku jaring-jaring setan. Yang kedua, setan itu menanamkan kebencian. Nek sampean ndelok wong sing beda muncul rasa gak seneng, iku tandane sampean kena godane setan. Hati-hati ya. Kemudian yang ketiga, setan itu selalu mengajak permusuhan. Tidak hanya benci. Ini benci tok itu ora ketok, tapi kalau sudah bermusuh itu muncul ke permukaan. Ya kan? Makanya di dalam pepatah orang Arab itu salamatul insan lihib lisan. Suasana hati itu kalau nggak terungkap itu nggak bisa untuk menimbulkan masalah. Tapi begitu diucap jadi masalah. Raimu kok tambah elek Mas. Kan gak enak. Mbok umpama sampean meneng ae. Iki kok meneng dimpet ning kene gak usah diomongno. Insyaallah enggak gegeran. Akhirnya jawab raimu padha ae. Aduh. Esuk-esuk kena rai-rainan rek gitu ya. Oke, spirit beragama harus total, harus utuh. Agama itu untuk kemanusiaan, ditentukan Tuhan aturan-aturannya. Maka jangan dipilih-pilih sesuai seleranya. Itu namanya beragama sesuai nafsunya. Sing cocok karo karepe dhek itu koyok-koyoke bener temenan, tapi sing gak cocok iku diabaikan. Nah, itu kekeliruan di dalam keberagamaan. Mula masa salate apik tapi ndak peka, ndak peduli, tetap itu beragamanya kurang total, kurang utuh, kurang temen. Yes, spirit yang pertama. Jadi kita harus beragama kita itu kita jadikan sebagai aturan yang bisa membuat ketertiban, kerukunan, kedamaian dan kebahagiaan bersama. Gampangane wong jawab iku beragama iku kanggo urip supaya ning donya yang penuh dengan ujian iku bercita rasa surgawi. Rumahnya cita rasa surgawi. Tidak ada gilan, tidak ada kata-kata taksiman, tidak ada menista, tidak ada menghina, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan. Ya, suasana kehidupan surgawi. Semua serba indah, ya, semua serba baik. Dan Anda kan ketemu yang buruk, di situ dia menolaknya pun dengan cara yang baik. Jangan pakai rumus ibu-ibu, kau yang memulai, cuman aku kan mengikuti. Nah, emangnya bapak saja yang bisa ngerjain itu? Aku juga bisa. Nah, kemudian yang kedua itu kita bisa menjadi orang yang orang yang menjadikan semua situasi itu sebagai sarana untuk menjadi sukses, berhasil. Artinya apabila kita punya spirit dalam surat Al-Asr,
bahwa semua itu berlaku berbatas waktu. Maka disiplin. Nek waya muring-muring entekno. Tapi nek ngono aja masa menungso muring-muring terus 24 jam kan enggak. Kan ana waktune lerem, waktunya leren, waktunya berhenti. Jadi waktune ngaji yo, waktune kerja yo, waktune iki karo bojo ya karo bojo, iki waktune karo masyarakat ya karo masyarakat. Hidup bermakna, berdimensi waktu. Jenengan kalau datang ke sini tadi sebelum subuh ya enggak ketemu saya. Karena pengajiannya adalah jam 6 sampai dengan jam 7, katakan gitu. Waktu itu menentukan. Dunia ini singkat. Nah, maka manajemen waktu itu oleh Rasulullah dituntun. Ini, jogo nalikane awakmu sik enom. Soale enommu ora suwe dilungkas ape tu tuwa. Tandane wong tuwa iku apa? Pandangannya sudah semakin kabur. Pendengarannya semakin berkurang. Kadangkala arep mulai keliru nang omahe tanggane. Jadi ibu-ibu kalau bapak itu pamit ke masjid subuhan sampai jam 7 kok belum pulang, cari bu. Jangan-jangan dia pulang cuman keliru masuk ke rumah tetangga sebelah. Lah iya ibu arek-arek iki biasa esuk ngene iki wis nyapu ning jaba. Lah iki kok isek tutup ya mene iki. Tibake omahe tanggane sing ditinggal lunga. Lho, sampai jam 10 ya tetep ning kono, lungguh ora wani mlebu wong dasare wong lanang kelompok istiqomah. Jadi ikatan suami takut istri ketika di rumah. Ora wani celuk-celuk meneng lungguh ning kono. Tibake keliru. Loh, iki kan dudu omahku sebelahe, Sang. Nah, nek keliru ngono kuwi jenengan gak usah ngomel-ngomel. Wong tuwek apa-apa aja iku temenan iku. Kecuali kebiasaane. Ya, jadi golek ibu ya. Kasihan. Nah, jadi pendengarane semakin berkurang ya, diomongi alon-alon rumangsa dirasani. Diomongi banter kok jadi sentak, dibentak. Wong tua kok di ya toh? Karena itu tanda ketuaan yang ketiga itu adalah cepat untuk emosi, gampang muring-muring, Mas. Wong ku nek tambah tuwa, ku gampang muring-muring. Apa maneh pengalaman masa lalunya itu dianggap paling hebat, wis toh. Ya. Padahal kalau penyakitnya pejabat tinggi begitu turun mendadak. Kalau sing ngurmati belas itu gampang muring-muring itu. Biasa mbiyen niku tase ana sing gawakne, ya ta? Mudhun mobil ana sing bukane lawan, ngono ya. Saiki pensiun, power syndrome kan. Lah bojone padha macak ngono sisan. Iya, rasakno kan marine. Nelongso. Mulai aku dhewe iki kadangkala ya belajar jadi ketua PDM, ya belajar jadi ya pelayan masyarakat. Supaya enggak ketua PDM ngomong kok Pak dibukane pintune. Bareng gak jadi ketua PDM, sapa sing mbukakno lawane? Ya, nggawa karung ya dipikul dhewe. Mulai aku ning kanca-kanca kandhani, enak dadi pimpinan niku enak. Dilayani. Lebih enak lagi ketika kita punya prinsip melayani. Nah, itu sehingga gayung bersambut, tidak menjadi arogansi, tetapi menjadi kesetaraan. Ora ono bedane kok ketua karo anggota gak ono bedane. Padha-padha ora ono gajine. Ya kan? Padha-padha gak ono gajine. Tanggung jawabnya kepada Allah semakin berat. Kenapa? Karena memikul umat. Nabi ku gak iso turu mergo mikir umat. Ummati gitu ya. As-sholah An-nisa itu karena begitu cintanya Nabi terhadap tanggung jawab untuk menyelamatkan manusia ini. Nah, jadi waktu itu masih muda, tolong dijaga, optimalkan. Wes, mari ngono nalikane longgar, sempat gunakno sing apik. Karena kesempatan itu tidak akan muncul berulang kali, ya kan? Maka kesempatan harus kau jaga sebelum datang kesibukan, kecukupan, ya, kekayaan, kesugihanmu sak durunge jatuh
melarat, sehatmu sadurunge kena lara, uripmu sadurunge mati. Nah, saiki ra ndek apa-apa aku, Pak. Aku duwene mung nyawa. Oh, nyawa iku wis anugerah yang luar biasa. Anda diberi nafas dan disediakan fasilitas oksigen, nggak perlu nggawa botol ngalor ngidul utawa nggawa apa kae sing tabung botol cilik sing regane 250 dihirup oleh sak jam entek ganti maneh. Jenengan diparingi situasi yang entek-entekno wis iki. Itu ya kudune syukur wisan kan ngono. Alhamdulillah. Regane pira iku? Sak jam 250, 24 jam pira? Ayo, pingno iku. Nah, sampeyan bayar nang Gusti Allah rupane apa? Fasholli li rabbika. Salatmu itu adalah kesyukuran atas anugerah yang kamu terima. Lah ngono kadang-kala cek angel rek kon bayar. Untung malaikat gak diketokno tur kon nagih sampean. Kalau sampean lagi pelayanan nang ngene puskesmas, pelayanan nang ngene rumah sakit, nek gak sampean bayar, ya toh? Ya sampean ra iso metu kan. Tetep dicancang ning ngono, dikawari. Lah kan saiki kayak tengeran tulisan ning kene. Inilah pasien-pasien yang belum bayar. Padahal ono BPJS ya. Nah, tapi ya tetep ae jenenge gak cukup duite ya. Sampean kudu bayar. Nah, ya syukuri Lumajang wis di rumah sakit gede ya. Gak usah nang rumah sakit liyane ono apa-apa. Rumah sakit Lumajang Muhammadiyah. Nek orang bayar urusane pimpinane. Minimal pimpinan cabang. Tapi Muhammadiyah itu orang tahu ngerepotin wong kok. Wong sak durunge dirawat niku wis bayar dhisik kok. Ya iuran-iuran niku lancar, sedekah-sedekah lancar, umplung-umplung ana isine. Nah, kena ge bayar kan. Maksud dhek ora sing dirawat ngono lho. Tapi kadang kalau saya penyakitnya wis umum ya. Umum penyakitnya wis saiki. Nek biyen wong dadi Muhammadiyah iku siap berkorban semuanya. Saiki kadang-kala iku mlebu ning Muhammadiyah iku niate salah. Ya. Salah. Wah, soalnya amal usaha Muhammadiyah iku apik-apik. Terus wong Muhammadiyah sugih-sugih. Terus sampe mlebu apa? Ben aku ketut sugih. Padahal sugih iku kudu nyambut gawe, dudu melok Muhammadiyah terus sugih dudu. Nyambut gawemu sing genah. Ditata sing apik, sawahmu openi. Ya tak nek gawe ganti sawah ya sawah tanggamu openono. Ben awakmu diopeni tanggamu ngono lho. Kan urip kan ngono. Buruh tani itu jangan dibilang enggak bagus itu. Karena petani-petani tidak mungkin bisa menyelesaikan tanggung jawab memakmurkan bumi dengan menggunakan tanah pertaniannya itu bisa menghasilkan tanpa dibantu oleh buruh tani. Ojo kecil hati. Pejabat-pejabat negara sing mangan sego iku nek gak ana buruh tani sing nandur ya toh tanaman padi apa ya mangan dhek. Malah sing nun sewu sing ra enak kan berita ngene. Kotoran manusia itu bisa untuk diekstrak lagi, kemudian dengan cara kimia bisa menjadi beras. Loh itu sudah muncul, Pak. Ini sudah muncul. Jadi mulanya kotoran-kotoran saya nonggone apartemen-apartemen itu bisa juga nggak usah dibuang itu langsung diproduksi. Loh, kaget toh sampean? Aku nalikane maca ya kaget kok. Sekarang nggak bisa dibedakan sudah. Coba sampean putih telur yang asli dengan putih telur yang buatan. Jadi kan lihat, apa dikira nggak putih telur itu mesti asli? Bose. Manusia itu makhluk paling kreatif. Saking kreatifnya sampai kotorane dewi iso digawe panganan sing enak. Cita rasanya lezat. Yang ngono kuwi nek sing gak ero, tapi nek sing ero. Nah dunya ku yang ngono jare Kanjeng Nabi ku. Dunya iku kaya binatang yang cacat, kaya anake wedhus cempe sing cacat kupinge terus mati. Dunya iku jare Kanjeng Nabi kaya ngono kuwi.
bangke yang cacat. Wong bangke yang nggak cacat aja sampai dikei gak gelem kok. Tapi kenapa kau perebutkan? Mergane mata hatimu tidak tembus terhadap kenyataan itu. Ketoke enak. Kan saya Pak nggih. Ana sing pegawai negeri iki ya. Ono. Pak Guru ana Pak Guru. Pak Guru ana. Pak Guru iku lak wis oleh jatah to, oleh gaji teko negara ya. Tugasnya jelas. Loh, anak-anak itu kan sudah dapat bos, ya toh? Bantuan operasional siswa. Kebutuhannya arek-arek itu wis dijamin dalam siklus itu. Sing negeri loh ya, aku ngomong negeri loh ya. Orang yang swasta. Nek Muhammadiyah enggak ngono masalahnya. Negara gak ngekei bantuan penuh. Negara membantu bos, tapi bantuan untuk gurunya itu menuju sertifikasi itu. Asline nek wis nrimo gaji iku wis ora nrimo liyane. Tapi nek dikei liyane kira-kira seneng enggak? Pak Guru, seneng enggak? Seneng toh? Seneng. Loh iku lho. Soale ora ketok, ora tembus. Padahal itu penderitaan wali murid itu. Nah, mula mumpung isih urip ayo dijogo. Jangan sampai menjelang ajal kita menjadi orang yang menyesal. Ya. Oke. Itu yang kedua ya, spirit waktu. Mumpung ning donya ayo ya, mumpung isih urip ayo ya. Jangan menjadi sosok Rabbi lala akhirtani ila jan qarib fa sadaka wa aku minas sholihin. Nazak isih pengen dadi wong sing soleh. Nazak harusnya sudah menikmati kesolihannya. Nazak isih pengen dadi wong sing infak. Mestine nazak wis menikmati hasil infaknya. Spirit yang ketiga ya, tadi yang pertama maun ya, agama itu harus utuh. Al-Asr itu kaitannya dengan waktu. Lalu yang ketiga itu kita harus berwatak di dalam surat Al-Insyirah itu tangguh dan tumbuh. Kita harus tangguh dan tumbuh. Artinya apa? Di dalam menghadapi hidup ini nek dipikir isine urip iku ya seneng karo senep. Isinya hidup itu menyenangkan dan menyusahkan. Kalau enggak meringankan yang membebani. Isinya hidup itu seperti itu. Maka di saat kita mendapatkan kesulitan, maka justru kesulitan itu yang harus kita jadikan pelecut kita semakin kuat. Wong iku nek ngangkat abot sekali gak kuat, diulang maneh gak kuat, diulang maneh gak kuat. Terus diangkat maka kemudian ototnya itu akan membentuk kekuatan. Setelah 1 bulan insya Allah ini bisa terangkat. Ya toh? Ototnya sudah menjadi kuat sehingga mengangkut 10 kilo tadi sudah nggak usah latihan lagi. Terus yang tadinya cuma 5 kilo sekarang udah 10 kilo. Besok dilatih lagi 15 kilo. Abot pertama diangkat terus, dilatih terus. Kesulitan itu justru menjadi pelecut ketangguhan. Orang ingin semakin tangguh harus diuji dengan ujian yang semakin berat. Kenapa? Karena kenyataannya Allah tidak pernah memberikan ujian itu melebihi kemampuan penyelesaian dari seorang hambanya. Pasti bisa diselesaikan. Pasti bisa diselesaikan. Sepanjang orang itu yakin bahwa ujian ini dari Allah dan dia bersandar dengan Allah. Apa yang nggak bisa diselesaikan jika bersama dengan Allah? Ya. Sampean bangun masjid. Orang duwe modal apa-apa, tapi nek sampean bangunnya tulus, semua didasarkan kepada rasionalisasi yang tepat. Wis to, pancen iki masjid iki buntune dipugar. Supaya apa? Supaya lebih nyaman ketika ada di dalamnya. Terus ada komitmen, pokoknya nyamannya masjid akan saya gunakan bersama kawan-kawan lainnya untuk lebih takorup pada Allah. Lah nek sampean niku niate ngono, Gusti Allah eruh ing dalem motif jenengan niat nulung agama ning Gusti Allah yang surgum. Allah akan tolong. Allah akan tolong dan Allah akan berikan jalan keluarnya itu dengan tidak diduga. Kenapa? Laukana ahlul qura amanu wattaqala fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh.
Kalau sebuah komunitas itu telah taat, beriman dan bertakwa, aku bukakan pintu-pintu keberkahan langit. Coba, pintu keberkahan langit itu piye memaknainya? Nek pintu keberkahan bumi ketok, ya toh? Tumbuhan-tumbuhan yang ada itu panennya berhasil, yang biasanya sak hektar mung oleh 10 ton, ini sak hektar iso 20 ton. Bahkan kadang-kala sak hektar mung oleh dadi tontonan. Soalnya modal orang balik, kan dari tontonan, ambek ngelus dodo keliling sawah, ya. Akhirnya lali wae duhur iku nang sawah. Wae subuh wis nang sawah, gitu. Saking pengen delok tontonane iki mau. Lah mublak-bluk ngene ora ana sing ndelok kabeh putih jenggalak ngene iki. Oh, sapa wong enggak senep ndelok ngono iki. Nah, kalau sudah ketemu seperti itu, jangan bersandar ke dalam tanaman itu. Oke, ya Allah, mungkin kau peringatkan aku karena terlalu bersandar pada tanamanku. Maka aku seret, aku akan bergantung Allahus Somad. Engkau gantunganku. Ya. Mari ngono jenengan temen oleh nangis nang Gusti Allah. Ngalir gak mulai-mulai duh Gusti pun wong niku timbangane pun rusak pun kula serahkan jenengan mawon pun niku jenengan sing paring. Barang seminggu gak sampean tiliki lho sing tadinya gini kok iso ngene kabeh. Ono isine ngene kabeh. Masya Allah. Apa bisa terjadi? Bisa saja. Di Quran sudah diceritakan itu di surat Kahfi itu. Anggur sing apik meneh dipanen gara-gara bengine ngomong pokoke meneh wong melarat ora usah dijak. Ngerepoti tok iku engko. Barang wis budal nggawa keranjang, nggawa wadah sampai di kebunnya tetep pak warnanya hitam-hitam bagus, tapi begitu dipegang sudah berubah jadi abu. Ora ana genine sewengi iki mau. Ya toh, anggur sing isine banyu iku lho iso berubah jadi abu semuanya. Itu terjadi. Ya kan? Nah, apa maneh mengubah elek dadi apik, apik dadi elek, gampang miturut iradahe Gusti Allah. Kur pantes apa ora dikeki keadaan kaya ngono kuwi karo Gusti Allah. Lah pasrah nang Gusti Allah ora temenan. Nah, takwai temenan dibukakan pintu langit, pintu bumi ini sebagai keberkahan. Maka menghadapi kesulitan jangan memperlemah diri kita. Dan alhamdulillah saya melihat Pak kecenderungan kita walaupun pandemik 2 tahun tambah aset Muhammadiyah itu luar biasa ya, asetnya. Kenapa? Karena ketika Covid agak nemen-nemen kemarin itu yang Delta itu ya, itu justru banyak orang wakaf, banyak orang hibah. Soalnya wedi mati dhisik. Iya, di Jember juga begitu Pak. Jadi saya cek cabang-cabang itu rata-rata ada nilai tambah. Ada nilai tambah asetnya, subhanallah ya. Karena itu kesulitan jangan dilihat sulitnya, tapi kesulitan dilihat sebagai pelecut untuk memperkuat diri di dalam menyelesaikan problem dalam hidup ini. Kemudian yang keempat itu spirit yang ada dalam ad-duka. Sikap kita harus akhir lebih baik daripada awal. Akhir lebih baik daripada awal. Keadaan seperti waktu duha, keadaan seperti waktu malam itu hal yang biasa. Artinya apa? Situasi dan kondisi yang kita ada di dalamnya itu mengalami perubahan. Kadang-kala ya cetok, gamblang, jelas, enak, guyon, regejekan gitu ya. Tapi kadang-kala itu ya sumpek, surem gitu ya. Ndelok ae wis muak. Gitu ya. Aku nek ketok raimu wis jan temenan, lalu becik ora ketok. Kadang-kala yang ngono ya. Kadang-kala dia yang selalu aku rindukan. Nah, situasi yang berubah-ubah itu harus dikasih gampangannya as di dalamnya itu. Pokoknya boleh bumi bergoncang, semua mengalami perubahan, tapi aku dari waktu ke waktu harus lebih baik. Akhir jalan hidupku harus lebih baik, bahkan akhiratku harus lebih baik. Nah, ngono. Orientasinya adalah orientasi akhir lebih baik dari awal. Kenapa?
Karena ketika orientasi itu, Allah akan memberikan sesuatu yang menyenangkanmu. Ya, akhirnya kan begitu. Kalau walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Karena Tuhanmu itu akan memberikan sesuatu yang sangat menyenangkan, membahagiakanmu. Syaratnya tadi itu, kamu harus menjaga yang akhir lebih baik. Wis to, melbu dadi siswa goblok paribasane, tapi lulus the best one. Oleh piagam penghargaan yang sangat menyenangkanmu. Ya, urip ning donya yo ngono. Wis rekoso-rekoso sithik, ya toh, prihatin-prihatin sithik, terus dijalani. Pokok yang akhir lebih baik daripada yang awal. Hari ini lebih baik dari kemarin, kan disinggung akhirnya kan. Hari esok lebih baik dari hari ini. Itu orang yang akan bisa keluar dari problem yang dihadapinya itu dengan anugerah penghormatan dari Allah. Nih, tak kasih kamu ya. Nah, kemudian yang terakhir yang tidak kalah penting, karena kita hidup itu bersama-sama ya. Karena kita hidup itu antara yang kita ingini dengan kenyataan yang ada kadangkala itu berbeda, dan berbedanya kadangkala itu paradoks sekali ya. Yang tidak pernah diharapkan selalu kunjung datang, yang dieluk-elukan pergi tiada pamit gitu ya. Nah, situasi yang seperti itu maka harus diperkuat dengan satu prinsip dalam melihat kenyataan tadi itu. Dengan cara apa? Allah selalu memberi yang terbaik buat kita. Allah selalu memberi yang terbaik kepada kita. Harus diyakini, harus diperkuat ya, bahwa anugerah Allah itu adalah kebaikan buat kita. Insya Allah kalau itu bisa kita tanam di hati kita, kita tanam di pikiran kita, maka hidup ini kita bisa merespon dengan rasional. Kita tidak menjadi reaktif, rasional, emosional, dan akhirnya ketertiban dan kedamaian itu bisa kita wujudkan bersama. Saya kira sampai di sini, jamnya persis 7:05, berarti waktunya habis. Terima kasih atas kesediaan untuk mendengarkan. Saya nggak bisa bayangin kalau jenengan tidak mendengarkan, terus saya ngomong sendiri. Insya Allah saya kelas yang ketiga tadi. Tapi karena jenengan itu mendengarkan, buktinya mendengarkan saya ngomong itu jenengan bisa senyum, saya ngomong jenengan itu bisa segirat. Nah, itu berarti jenengan mendengarkan. Itu terima kasih atas kesediaan panjenengan semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.